atau sebagai moderator Tulislah hadir. Untuk sosialisasi materi Pesta Siaga tahun 2021. Sebelum kita ke penyampaian materi, saya ingin menyampaikan kesepakatan untuk Bapak Ibu semuanya. Izin share screen. Pantomin, lomba pantomin Bapak Ibu, apakah sudah terlihat di layar monitor Bapak Ibu semuanya? Iya, maksudnya absen di situ. Sudah terlihat. Oke, kesepakatan yang pertama saya akan membacakan. Yang pertama saling menghormati, yang kedua saling menghargai. Ketika speaker dimatikan, ketika pemateri menyampaikan materi. Ini poin yang penting yang ketiga, yaitu speaker dimatikan. Speaker dimatikan ketika pemateri menyampaikan materi. Selanjutnya izin ketika ke toilet. Kemudian tetap jaga kenyamanan dan ketertiban. Sekali lagi yang saya tekankan di sini adalah biar tidak mengganggu pemateri menyampaikan materi, maka speaker dimatikan ketika pemateri menyampaikan materi. Terima kasih. Ini kesepakatan kita untuk hari ini. Adapun acara yang akan kita laksanakan, yang pertama adalah pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian himne pramuka, yang selanjutnya akan disambung oleh Kak Didi Purwanto. Yang selanjutnya yaitu penutup. Baik, kita akan mulai saja untuk acara yang pertama. Kepada speaker yang masih dihidupkan, mohon untuk dimatikan terlebih dahulu. Bu Siti Mujabria, saya matikan speakernya, tolong jangan dihidupkan lagi ya. Nanti ketika Bapak Ibu ingin bertanya, maka angkat tangan. Di situ ada raise hand, menu raise hand. Nah, itu raise hand-nya Pak Agus, kemudian Bu Nurul Fajriah, tolong dimatikan dulu. Pak Sumarlan, Yeni Lestari, dia dan sebagainya ya. Diklik dulu, dimatikan. Untuk Sri Yuliatun itu masih ada raise hand-nya untuk dimatikan terlebih dahulu. Nanti ketika Bapak Ibu ingin bertanya, maka raise hand-nya baru dihidupkan. Di sini saya rekam, jadi Bapak Ibu jangan khawatir. Ketika materi belum jelas, maka bisa dilihat nanti di YouTube yang saya unggah. Nah, jadi nanti bisa mengulang materi-materi yang belum jelas. Baik, kita mulai acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya secara virtual ini bersama-sama. Sanalah aku berdiri jadi pantai Indonesia bangsa marilah kita bersama Indonesia bersama.
Bu. Untuk selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Himne Pramuka. Ke Indonesia, Siapa sila buku yang Jaya Indonesia, Indonesia, tanah airku. Kami jadi pandu. Baiklah Bapak Ibu semuanya, untuk selanjutnya yaitu penyampaian materi yang akan disambung oleh Kak Didi Purwanto. Kepada Kak Didi Purwanto, disilakan. Terima kasih Kak Wiji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Pramuka. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Ketua Kuartir Ranting 110109 Nusa Ungu, yang kami hormati segenap pengurus Kuartir Ranting 110109 Nusa Ungu, dan tak lupa kepada kakak-kakak pembina pramuka di Budep masing-masing, baik itu di SD ataupun MI se-Kecamatan Nusa Ungu. Yang pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang mana pada kesempatan di pagi hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan sosialisasi materi PESA Siaga dan Karang Pamitran Pembina Pramuka Golongan Siaga, tepatnya hari Sabtu tanggal 13 Maret tahun 2021, tanpa ada halangan suatu apapun. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi yang kita, Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita senantiasa akan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin. Allahumma amin. Kakak-kakak yang kami hormati, suara saya terdengar jelas nggih, Kak? Jelas. Jelas. Bagus. Oke. Jelas. Nanti pada saat saya menyampaikan materi untuk materi PESA Siaga secara virtual, mohon tidak ada yang menyela, baik itu lewat raise hand ataupun lewat speaker. Jadi diperhatikan benar-benar, dan apabila ada yang perlu ditanyakan setelah pemaparan materi itu selesai. Itu sekiranya, dan Pak Wiji yang akan mempresentasikan, silakan Kak Wiji untuk bisa dipresentasikan lewat share screen. Ya, mohon izin kakak-kakak, ini adalah juklak yang berasal dari Kuartir Cabang 1101 Cilacap, dan dari juklak yang ada di Kuartir Cabang 1101 Cilacap ini, pelaksanaan untuk PESA Siaga di tingkat Kuarcap itu tanggal 1 sampai dengan tanggal 9 April tahun 2021.
Oleh karena itu, kita di Kuara Nusa Wungu itu menyikapi bahwa pelaksanaan pesta siaga karena pendaftaran di Kuarcap itu paling lambat tanggal 25 sampai tanggal 30 Maret. Jadi sesuai dengan kesepakatan rapat pengurus Kuaran pada hari Jumat kemarin disepakati bahwa pelaksanaan pesta siaga di tingkat Kuara Nusa Wungu itu tanggal 20 sampai dengan tanggal 22 Maret tahun 2021. Nah, adapun tujuannya yaitu memberikan penghargaan bagi pramuka siaga yang berprestasi. Nah, nanti karena instruksi dari Kuaran dan dari Kuarcap tidak ada seleksi, jadi kita mengadakan, mohon maaf, tidak tunjukkan, tapi seleksi, makanya kita mengadakan pesta siaga secara virtual. Mungkin Pak Wiji bisa langsung yang cuplak yang tadi saya kirim. Yang Word, Kak. Ya, sambil menunggu. Jadi pada intinya, untuk pelaksanaan pesta siaga ini, kalau biasanya secara tatap muka, kalau sekarang itu virtual, jadi ada 5 kegiatan. Kegiatan yang pertama yaitu kegiatan Si Pintar. Nah, kegiatan Si Pintar ini nanti memakai aplikasi Quizzes. Kemudian kegiatan yang kedua itu kegiatan Si Kata. Kemudian ada kegiatan Si Kreatif, ada kegiatan Si Patriotik, dan Si Peduli. Tadi malam sudah saya kirim untuk filenya. Ini kita bahas satu persatu. Sambil menunggu share screen dari Kak Wiji. Ya, bisa diperbesar lagi, Kak. Mungkin 110 atau 120. Ya, terlihat ya, kakak-kakak semuanya. Ya, baik, Kak. Ini pedoman pelaksanaan pesta siaga sudah kami kirim dari Kuaran tentang pendahuluan sebagai wadah untuk kreativitas generasi muda, terutama untuk golongan siaga. Kemudian yang selanjutnya, Kak. Dasar penyelenggaraan ada Undang-Undang Republik Indonesia, kemudian juga ada program kerja Kuarcap dan juga program kerja dari Kuaran. Tujuan dan sasarannya, ini kakak-kakak bisa sambil membaca. Kemudian yang selanjutnya, untuk waktu dan tempat. Nah, ini perlu kita pahami bersama, waktu dan tempatnya. Pelaksanaan pesta siaga itu dimulai dari tanggal 20 sampai tanggal 22 Maret tahun 2021. Nah, kegiatannya apa saja? Kegiatan yang pertama yaitu kita upacara pembukaan. Upacara pembukanya melalui Google Meet seperti ini. Karena kita tidak boleh tatap muka, jadi arahan dari Kuarcap juga supaya virtual, kita upacara pembukaan melalui Google Meet semacam ini. Kenapa pada saat share screen ataupun pada saat kita hari ini pembahasan materi pesta siaga virtual juga untuk melatih kakak-kakak semua supaya nanti pada saat upacara pembukaan tidak bingung. Seperti itu, Kak. Nah, jadi nyatanya tadi juga ada beberapa kakak-kakak yang masih bingung cara menggunakan Google Meet, terus aplikasi-aplikasi yang lainnya. Jadi upacara pembukaan contohnya semacam ini, upacara pembukaan. Kemudian dilanjutkan tentang penjelasan kegiatan dan tantangan. Nah, kegiatan-kegiatannya ada 5 kegiatan, nanti dari panitia akan menjelaskan teknis-teknisnya, hari ini pun akan dijelaskan teknisnya. Kemudian setelah penjelasan, dilanjutkan materi Sapa Kawan Nusa Wungu. Nah, Sapa Kawan Nusa Wungu itu nanti menggunakan Google Meet juga, dibagi ada breakout room namanya. Breakout room nanti untuk Barungpa itu
satu room sendiri, satu ruang Google Meet sendiri, kemudian satu barumpi juga satu ruang Google Meet sendiri di situ. Dan pelaksanaannya satu barung itu menyimak di depan layar monitor masing-masing. Silakan bisa di-share pakai LCD supaya lebih gede juga tidak apa-apa. Ya. Kemudian yang selanjutnya jam 12 sampai jam 15 ini waktunya adalah jelajah tantangan dari 5 materi itu, ya, dari 5 materi atau 5 tantangan. Terus jam 15.00 sampai jam 18.00 ini pembina mengunggah hasil karya. Nah, pada prinsipnya pesta siaga ini itu adalah pesta siaga yang virtual dalam artian pada saat pelaksanaan anak-anak itu tinggal mengunggah hasil karyanya saja yang sudah dibuat mulai dari hari ini sampai dengan tanggal yang sudah ditentukan. Karena kita upacara pembukaannya itu tanggal 20 Maret dan unggah hasil karyanya tanggal 20 Maret juga. Jadi mulai hari ini kakak-kakak bisa menyiapkan materinya ataupun video-video yang akan diikut sertakan dalam pesta siaga itu. Nah, tekniknya seperti apa? Nanti pada saat pembina mengunggah hasil karya, jadi itu memakai akun depan masing-masing. Boleh nama SD, boleh nama Gudep, misalnya gugus depan SD Negeri Lumprit 1, gugus depan SD Negeri Jati 1, dan sebagainya. Yang penting ada nama SD-nya. Dan dijadikan dalam satu playlist. Saya yakin kakak-kakak yang masih muda ini pasti paham tentang istilah-istilah di YouTube ini karena kita juga harus mengikuti perkembangan zaman. Jadi kita mengikuti arahan dari Kuarjab supaya tetap dilaksanakan untuk pesta siaganya dan diunggah di YouTube masing-masing. Nah, pesta siaga ini nanti dimasukkan dalam satu akun YouTube punya pembina. Kemudian dijadikan satu playlist, ibaratnya daftar putar di situ ya, dengan nama Pesta Siaga Kuaran Nusa Wungu tahun 2021. Nah, kalau sudah diunggah, terus bagaimana kegiatannya? Kegiatannya itu dilanjutkan dengan penilaian hasil karya. Penilaian hasil karya ini nanti dari panitia dan dari dewan juri yang sudah dipercaya dan ditunjuk. Kemudian hari Seninnya adalah kita pelaksanaan Karang Pamitran. Karang Pamitran itu sebelum upacara penutupan seperti ini, jam 8 sampai dengan jam 10, Karang Pamitran melalui Google Meet juga. Dan selanjutnya upacara penutupan dan juga pengumuman kejuaraan. Sesimpel itu, Kak. Jadi kalau kakak-kakak itu masih bingung awal mulanya pesta siaganya seperti apa, nanti bagaimana cara penilaiannya. Jadi kita menilai hasil karya yang diupload di YouTube. Nah, kapan membuatnya? Mulai hari ini sampai dengan tanggal 19 Maret. Silakan dibuat. Itu. Nah, sekarang saya akan menjelaskan materinya. Ya, ini tempat kegiatannya nanti dijadikan jadi satu di gugus depan masing-masing. Kemudian temanya cekatan, ceria, kekinian, terampil, dan setia kawan. Moto Satyaku Kudarmakan, Dharmaku Kubaktikan. Sekarang lebih ke teknisnya. Teknisnya kakak-kakak menyiapkan satu barung putra dan satu barung putri. Dengan usia 7-10 tahun usia siaga, dan pada tanggal 30 Juli 2021 itu belum berusia yang ke-11. Nanti kakak-kakak bisa menghitung sendiri. Oh, ternyata anak ini di usia ini, di tanggal ini belum 11 tahun. Oh, anak ini sudah 11 tahun. Berarti nanti tinggal dipilih siapa yang akan mengikuti pesta siaga ini. Nah, kemudian satu orang pembina siaga putra yang aktif dengan kualifikasi mahir golongan siaga, dan juga pembina siaga putri yang aktif kualifikasi mahir golongan siaga juga. Dan seperti itu, tidak ada syarat SKU, SKK, dan sebagainya. Kami percayakan kepada kakak-kakak semuanya. Nah, yang selanjutnya pendaftaran. Pendaftaran dilakukan dari tanggal 12 sampai dengan tanggal 17 Maret. Jadi kemarin sudah di-share, kemudian hari ini kita ada technical meeting. Bagi kakak-kakak yang sudah mendaftar, berarti
Gudep itulah yang nantinya akan mengikuti pesta siaga. Walaupun mungkin belum membuat video tentang tantangan itu, tidak apa-apa. Yang penting daftar dulu, siap Gudep SD Negeri Karangtawang 3, siap untuk mengikuti pesta siaga, berarti daftar. Ya, 1 Barung Putra dan 1 Barung Putri. Nah, kalau sampai dengan lewat tanggal 17 Maret belum mendaftar, berarti kita anggap SD atau MI atau Gudep yang kakak-kakak semuanya ini ampuh, berarti tidak mengikuti pesta siaga. Harapan dari kami, semua bisa mengikuti, walaupun itu semua punya kesibukan masing-masing, tetapi nanti bisa dirembuk bersama dengan keluarga besar di gugus depan masing-masing. Nah, kalau sudah daftar, nanti akan disediakan sistem pendaftarannya dari sekretaris Kak Maridin. Kemudian juga tinggal mengupload surat tugas dari gugus depan dan juga surat kesediaan dari gugus depan. Itu sebagai bentuk bahwa kakak-kakak semua siap untuk mengikuti kegiatan PSSG ini. Kemudian yang selanjutnya, kegiatan umum ada kegiatan upacara pembukaan dan upacara penutupan, dan kegiatan persaudaraan yaitu Sapa Kawan Nusa Wungu setelah kegiatan upacara pembukaan. Dan nanti kegiatan Sapa Kawan Nusa Wungu di sini juga sebelum Sapa Kawan Nusa Wungu ada kegiatan namanya tantangan siaga Si Pintar. Nah, Si Pintar ini melalui aplikasi Quizzes, kakak-kakak mungkin ada yang belum tahu atau ada yang sudah pernah menggunakan aplikasi ini. Aplikasi ini nanti ada soal, terus anak-anak dikasih linknya, dan link ini supaya dijawab, makanya kestabilan dari internet ini sangat penting. Nah, kalau di kakak-kakak itu mungkin agak susah sinyalnya, nanti bisa cari lokasi yang sekiranya mudah akses internetnya. Kira-kira begitu, Kak. Nah, ini dari 5 kegiatan semacam itu, terus nanti ada detail kegiatannya. Lanjut lagi, Kak Wiji. Kegiatan umum, upacara pembukaan, terus upacara penutupan, nanti juga bisa dilihat di YouTube channel. Kemudian Karang Pamitran, dan ini kegiatan persaudaraan Sapa Kawan Nusa Wungu Cilacap ya. Terus kegiatan tantangan sekarang. Nah, ini kegiatan tantangan. Yang pertama Si Pintar, Siaga Pintar, yaitu pesertanya 2 orang, menyelesaikan misi Si Pintar melalui aplikasi Quizzes. Quizzes itu ibaratnya kayak Google Form seperti itu, ada A, B, C, D. Cuma kalau di aplikasi Quizzes ini lebih jelas nanti siapa yang cepat jawabnya, siapa yang paling benar, dan di situ langsung muncul rankingnya. 2 orang itu menjawab 1 kuisis. Jadi kalau di kabupaten itu 1 orang menjawab 1 kuisis, jadi 2 orang menjawab 2 kuisis kalau di kabupaten. Tapi kalau di kecamatan atau di keluaran kita lebih simpel supaya sebagai bahan pengenalan dulu, 2 orang 1 kuisis. Nah, soal terdiri dari 25 soal pilihan ganda, ya, A, B, C, D. Ya, jadi ABCD yang berkaitan dengan SKU, SKK, dan berita-berita terkini. Nah, nanti link Quizzes akan disampaikan setelah acara Sapa Kawan Nusa Wungu atau sebelum acara ini nanti kita review lagi jadwalnya. Nah, kemudian siaga kreatif. Nah, sebentar Kak, mohon izin sambil ngecas dulu. Ngadep, sinyalnya susah banget ya. Sinyalnya macet apa ya, Mas? Susah banget lagi kok.
Mas Didi sudah izin ngecas dulu. Oke, sudah. Lanjut ya. Kita lanjut lagi, Kakak. Ya, yang kedua itu siaga kreatif. Nah, siaga kreatif ini pesertanya 2 orang. Kalau tadi kan 2 orang untuk pengetahuan ya, siaga pintar, si pintar. Itu 2 orang. Berarti sudah tinggal disiapkan saja dari 10 orang, maka kakak menyiapkan 2 orang khusus untuk latihan tentang materi pengetahuan kepramukaan. Sudah 2 anak itu jangan diutik ibaratnya. Terus yang kedua siaga kreatif. Siaga kreatif ini menyiapkan 2 orang juga untuk membuat hand sanitizer alami atau membuat jamu tradisional. Nah, ini Mbok Pijem mungkin sudah pintar membuat jamu ya. Nah, di sini ilmunya sangat bermanfaat ini. Jadi, silakan nanti pilih salah satu, membuat hand sanitizer alami atau membuat jamu tradisional. Kemudian bagaimana caranya? Ini nanti didokumentasi berupa video. Jadi siaga melakukan percobaan di rumah bersama keluarga. Nanti 2 orang itu dibantu juga dengan keluarganya. Terus di video durasinya minimal 4 menit, maksimal 10 menit. Kan nggak mungkin ya membuat jamu itu agak lama. Jadi yang penting prosesnya. Atau yang simple itu hand sanitizer. Hand sanitizer alami bisa membuat dari bahan-bahan alami juga. Lihat di link YouTube itu banyak. Nanti bagaimana cara membuat hand sanitizer-nya. Anak-anak sambil didampingi, tapi jangan sampai dibuatkan. Tapi yang penting ada di situ kan tulisannya siaga melakukan percobaan di rumah bersama keluarga. Jadi bersama orang tuanya nanti sambil dipantau, tapi jangan dibuatkan. Ya, yang penting jadi, dan ini loh prosesnya seperti ini begitu. Nah, durasi video minimal 4 menit, maksimal 10 menit. Kemudian video itu sudah diedit sedemikian rupa sehingga nanti sudah siap untuk upload di tanggal 20 Maretnya, Kak. Jadi mulai hari ini silakan kakak-kakak bisa nanti mulai mencari referensi, membuat 2 anak, tapi tetap pakaiannya adalah pakaian pramuka semuanya. Karena kegiatannya kegiatan pasasiaga, jadi semua kegiatan yang didokumentasikan ini tetap menggunakan pakaian pramuka. Ya, ini. Nah, penilaiannya bagaimana? Kalau tadi si kalau tadi si pintar, nilainya rentangnya dari 0 sampai dengan 100. Kalau yang ini juga sama, rentangnya 0 sampai 100. Di Cilacap itu ada nilai like-nya, jumlah like. Cuman kalau kita di Nusa Wungu itu ada like dan sebagainya, nilainya agak susah juga. Kemarin saya tanya ke Warcap juga belum bisa menjawab tentang teknisnya. Jadi kita simpelkan, sederhanakan. Yang pertama tentang keaktifan peserta, nilainya 50%. Jadi kalau kakak-kakak mengupload di akun YouTube Gudeg masing-masing, nilainya otomatis dapat nilai kantong 50. Itu sudah otomatis dapat nilai. Kemudian yang kedua, dari panitia dan juri itu melihat isi atau konten videonya, relevan dengan ceritanya atau tidak, penampilannya bagaimana, kepercayaan dirinya, editing videonya, kreativitasnya, propertinya, dan sebagainya, sampai dengan hasil karyanya itu, hand sanitizer-nya bisa dipakai apa tidak, jamu tradisionalnya itu nantinya bagaimana, apakah itu bisa diminum atau tidak. Nah, itu berarti mendapatkan nilai juga 50%. Jadi antara keaktifan peserta, kakak-kakak ngupload saja itu sudah dapat nilai 50. Nah, nanti dari juri tinggal melihat isi dari konten video tersebut. Nah, kira-kira begitu, Kak. Kemudian yang ketiga, yaitu si kata. Nah, tadi 2 orang untuk pengetahuan, 2 orang untuk kreativitas, kemudian 4 orang. Nah, 4 orang ini nanti bercerita tentang apa? Bercerita tentang masa
kecil ayah bundanya. Nah, sebelum bercerita, teknis yang perlu dipahami adalah anak-anak ini nanti suruh bertanya kepada ayah atau bundanya. Bunda, Yanda, dulu pada saat kecil, usia 7 tahun, usia 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun, itu Yanda seperti apa, kegiatannya apa, dan bagaimana zaman kecil itu, apa suka membantu orang tua, apa ke kebun, atau membantu apa, dan sebagainya. Nah, itu kalau sudah mendapatkan cerita dari ayah atau bunda, kemudian dari 4 orang ini nanti ada yang menjadi moderator, ya, pinrungnya ini sebagai moderator, dan 3 orang menjadi orang yang bercerita. Jadi 4 orang ini, 1 sebagai pinrung ini sebagai moderator, yang 3 ini bercerita. Durasi minimal 4 menit, maksimal 10 menit. Jadi berarti kalau moderatornya ini nanti ngomong, ya, halo teman-teman semuanya, saya siapa namanya di sini akan menjadi moderator tentang apa, seperti itu. Nah, ini teman-teman kita mau berbicara kondisi ayanda atau bundanya zaman dulu seperti apa, nanti gantian giliran. Misalnya sesederhana mungkin nggak masalah. Lebih baik, lebih bagus, lebih baik ya, minimal kan 4 menit, misalnya 1 orang 1 menit setengah. Nah, kalau sudah ada 3 orang kan sudah lebih dari 4 menit. Nah, kemudian 6 peserta yang lain itu mendengarkan. Jadi ibarat kata kalau sudah dapat bahan materinya untuk bercerita, kemudian nanti anak-anak siaga ini berjejer, 6 orang itu mendengarkan, yang 4 di depan, 1 sebagai moderator, 3 sebagai narasumbernya untuk bercerita. Kemudian di video 4 menit dan jangan dipotong-potong, berurutan. Sudah dari sini, kemudian lanjut lagi ke orang yang terakhir. Kalau sudah seperti itu, tinggal dibikin videonya, nanti ibaratnya diedit, mungkin kontrasnya, degradasinya, gradingnya juga bisa diedit, pencahayaannya, terus diupload di YouTube juga pada saat tanggal 20 Maret itu. Nilai masih sama, keaktifan peserta, upload 1 video di situ dapat nilai 50. Kemudian isi dari kontennya, nanti berceritanya nyambung atau tidak, itu juga ada nilainya 50 juga. Dan yang keempat, si patriotik. Nah, ini si patriotik ini pesertanya 1 barung, 10 orang. Menyanyikan lagu wajib nasional. Bebas memilih, yang penting masuk dalam lagu wajib nasional, Kak. Ya, bebas memilih, tidak ada aturan lagu wajibnya tentang apa, tidak. Yang penting nanti kakak-kakak bisa searching lagu wajib nasional, daftar lagunya apa saja, sekiranya yang mudah dihafalkan. Kemudian iringan musiknya bebas, diiringi musik, mau musik download boleh, mau musik iringan langsung juga boleh, ya. Yang penting iringannya bebas, tidak ada aturan dari kami. Kemudian nanti prosesnya bisa di indoor atau di dalam kelas, atau di outdoor, di depan kelas, depan ruangan, ataupun di depan taman. Kemudian menyanyi di situ, 1 kali nyanyi selesai, terus tinggal persiapan untuk editing dan di-upload di YouTube. Seperti itu, Kak, teknisnya. Simpelnya begitu. Dan yang terakhir, ini siaga peduli. Siaga peduli ini peserta 2 orang. Peserta menonton video yang disediakan panitia. Nah, video dikirim setelah mendaftar. Nanti kalau kakak-kakak hari ini ada yang mendaftar, ya, kita kirim videonya supaya paham, oh ternyata videonya seperti ini, kita suruh membuat ini. Contoh sederhananya, membuat hasta karya sebagai upaya peduli lingkungan. Karena banyak botol bekas, kalau di Kuarcap itu membuat kerajinan tangan dari botol bekas, jadi kita di Kuaran pun insya Allah juga akan mengikuti seperti itu.
Dan kalau nanti link WhatsApp-nya sudah dikirim, kita bisa memakai link video dari WhatsApp itu untuk pelaksanaan di Quoran. Nah, dokumentasinya berupa video juga. Jadi kalau durasi pembuatannya mungkin kan agak lama, bisa 3 jam, 4 jam, 5 jam. Oleh karena itu, nanti dipotong proses pembuatannya dari awal seperti apa, kemudian nanti proses mungkin 20%, 50%, 75%, sampai dengan 100%. Dan durasinya di sini saya kurang mencatat, durasinya masih sama 4 sampai dengan 10 menit. Jadi kalau di WhatsApp di sini itu memang di-upload di Google Classroom, tapi kalau di Quoran kita simpelkan di-upload di YouTube lagi. Jadi kakak-kakak menyiapkan 4 video dari kelima tantangan itu. Video yang pertama, video tentang peduli tadi, kerajinan. Kemudian video yang kedua tentang patriotik, menyanyikan lagu nasional. Video yang ketiga tentang video si kreatif, ya, berarti tentang pembuatan hand sanitizer atau jamu tradisional. Dan video yang keempat itu tentang si kata atau anak-anak yang bercerita. Nah, dari 4 video ini sudah disiapkan dulu sebelum tes siaga tanggal 20 itu sudah siap. Nah, nanti tinggal di-upload saja. Kemudian yang satu lagi apa? Si quizzes ini berarti nanti pada saat upacara pembukaan setelah selesai baru mengerjakan kuisnya. Kira-kira begitu, Kak. Nah, kemudian yang ke bawah lagi, Kak Wiji, penghargaannya kita ada tropik juara 1, 2, 3, dan harapan 1, 2, dan 3. Kemudian piagam kejuaraan bagi peserta, dan piagam keikutsertaan untuk depan. Nanti bentuknya kita kirimkan soft file-nya. Ya, karena semua juga serba elektronik, kita pakai e-sertifikat. Nah, selanjutnya adalah penutup. Demikian untuk edaran PESA Siaga Quoran 11.01.09 Sawung ini. Mari kita bahas bersama apa yang belum jelas, apa yang sudah jelas, apa yang perlu ditanyakan. Saya kembalikan ke forum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilakan bagi kakak-kakak yang ingin bertanya untuk raise hand. Kak Sumarlan atau Kak Baridin ingin bertanya. Sri Yuliatun sudah raise hand. Atau dari SD negeri mana ini? Halo Kak. Iya, dari Kak Baridin, silakan. Iya, mohon maaf izin bertanya. Untuk itu kan tadi ada yang ikut lomba apa ya, yang bikin jamu sama bercerita, itu apakah ya hand sanitizer itu apakah boleh orang yang sama atau berbeda dari 10 orang itu tadi, anak itu? Terima kasih. Bisa langsung dijawab Kak Didi biar kita tidak terpecah konsentrasinya, monggo. Ya, oke, bisa. Terima kasih Kak Baridin, tapi yang bertanya Kak Yuda Indarto. Ya, jadi untuk tadi, apakah anak-anak itu bisa double atau tidak? Karena ini pelaksanaannya kan juga satu tim ya, silakan anak-anak yang double tidak apa-apa. Jadi itu kan tadi saya penjelasannya secara simpelnya saja. Tapi kalaupun ada anak yang mau double, itu tidak apa-apa, tidak masalah. Kalau sudah per bagian, per jurusan, per item, itu lebih enak. Tapi kalau mau double, boleh. Misalnya double untuk si kata, double untuk pembuatan hand sanitizer, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Yang penting milih salah satu, pembuatan hand sanitizer atau pembuatan jamu tradisional. Dua anak itu kerjasama dengan orang tua yang bersangkutan. Begitu, Kak. Terjawab, nggih, Kak Baridin? Ya, terima kasih, Kak. Ya, bersama-sama. Silakan yang lain, monggo. Sambil menunggu pertanyaan yang lain, ini untuk mengingatkan yang menyanyi bergantian, nggih, Kak Didi, nggih. Ya, silakan, Kak Wiji. Untuk nyanyi bergantian ini kan nanti iringan musiknya bebas. Nah, yang penting itu untuk pembuatan videonya
anaknya ya, bukan pengiringnya nanti. Anaknya itu nanti yang terlihat jelas menyanyi, terus alami suaranya sendiri, bukan lip sync. Karena kita kemarin kan sempat kebingungan kalau mau dibuat video itu kan bisa dibuat lip sync. Anak-anak sebelumnya rekaman dulu, baru membuat video. Nah, yang tidak yang kita inginkan itu tidak seperti itu ya, tidak rekaman dulu, tapi langsung saat itu juga dibuat video. Terus anak bernyanyi secara bergantian untuk menyanyikan lagu wajib nasional. Mungkin Kak Didi bisa mengingatkan lagi yang lain tentang untuk menyanyi lagu nasional ini. Monggo. Yang lain juga sambil menunggu pertanyaan dari yang lain, Kak Didi. Monggo Kak Didi. Ya. Oke, terima kasih Kak Wiji. Betul sekali. Untuk menyanyi lagu nasionalnya ini memang prosesnya itu bukan lip sync, tapi langsung saat itu juga. Ibaratnya kayak siaran langsung. Nah, anak-anak langsung nyanyi, siaran langsung di situ, terus direkam. Sudah selesai. Dan yang di syuting adalah anaknya, bukan pengiringnya atau pembinanya di situ ikut mengiringi, itu tidak perlu, karena yang ikut pesta siaga adalah siswanya. Jadi siswanya yang di syuting. Tetap memakai protokol kesehatan atau jaga jarak di situ. Ya, jadi tetap di situ memakai protokol kesehatan, boleh dilaksanakan di indoor ataupun di outdoor, jaga jaraknya tetap, ya. Syukur-syukur lebih baiknya pakai masker, itu lebih bagus, ya. Kalaupun tidak, yang penting jaga jarak, insya Allah, ya semoga semuanya sudah aman. Dan ini peserta satu baru menyanyikan lagu wajib nasional diiringi dengan iringan musik. Jadi jangan sampai tanpa adanya iringan. Pakai iringan musik, baik itu musik yang dangdut ataupun musik yang langsung dari pembinanya yang membuat. Ya, kalau kemarin yang di WhatsApp sistemnya bergiliran atau jadi satu ya Kak Wiji, kayaknya tidak ada aturan seperti itu apa ya? Coba. Kemarin sempat ditanyakan apakah ini sistemnya seperti kur, nah gitu kan. Ternyata tidak, ini menyanyi itu tidak seperti kur ya, menyanyi secara bersama-sama seperti kur itu bukan. Tetapi bergantian Kak, urutan gitu. Menyanyi itu bergantian secara urutan. Kemudian saran saja dari saya ini ya Kak Didi ya, kalau anak-anak menyanyi memakai masker menurut saya itu suaranya tidak maksimal. Dan nanti anak itu bisa semaput karena mencium bau yang menyengat. Kayak gitu, Kak. Saran saya sih masker boleh dilepas ketika menyanyi. Terima kasih. Ya, yuk silakan ditanggapi. Begitu berarti itu ya disepakati bersama saja, boleh lepas masker tetapi tetap jaga jarak aman, nggih. Kayak gitu nggih, Kak. Semuanya setuju? Atau mau tetap pakai masker? Saran saya sih maskernya tetap kita tidak memakai masker saat menyanyi. Karena ini untuk proses maksimal suaranya bisa terekam dengan jelas gitu Kak Didi. Kemudian dari yang lain mungkin ada yang ingin ditanyakan. Monggo kepada kakak-kakak semuanya. Ya, saya mau tanya. Nggih, monggo Bu Sri, nggih. Bisa? Nggih, siap. Ya. Monggo. Itu untuk lagu yang wajib itu kan 10 anak menyanyi, berarti satu-satu. Lagunya sama atau lagu yang berbeda-beda, Mas Wiji? Lagunya sama, misalnya menyanyikan lagu Ibu Pertiwi ya, berarti semuanya berarti menyanyikan lagu Ibu Pertiwi secara bergantian. Satu-satu. Iya, jadi 10 anak itu bergantian. Misalnya beberapa kalimat itu dibagi atau beberapa syair itu dibagi 10 anak kayak gitu. Oh, bukan full satu lagu begitu, bukan ya? Bukan. Jadi sambung menyambung. Dibagi-bagi. Oh iya, terima kasih.
Iya. Terima kasih, Mas Wiji. Mungkin Kak Didi bisa memberikan penguatan atau agar lebih mantap lagi, biar lebih jelas. Ya, untuk menyanyinya ini memang masih pembahasan juga. Kemarin masih ada yang tanya apakah nyanyinya seperti paduan suara atau bergantian atau bagaimana. Pada saat pertanyaan seperti itu, saya langsung tanyakan narasumbernya, juga nyatanya dari narasumber, ya boleh paduan suara, boleh unisono bernyanyi bersama. Kalau paduan suara berarti kan ada suara 1, suara 2, suara 3, seperti itu. Kalau misalnya nyanyi bareng, ya boleh. Mau nyanyinya bergantian juga boleh. Seperti itu sih teknisnya. Tapi ini lagi saya tanyakan. Nanti semoga langsung ada jawaban dari narasumber dari Warcap. Di sini kita bisa membahas yang lain dulu, Kak. Angkat tangan. Iya, tangan. Monggo kepada kakak-kakak yang belum jelas bisa menanyakan materi yang lain. Baru dipanggil. Kak Widi, speakernya aktif, mungkin mau bertanya dan juga raise hand. Ya, Mas Wiji, ini dari Sekanco 1. Mungkin itu untuk menyanyi seperti estafet ya, estafet bernyanyi atau gimana. Terus yang terakhir ini saya minta, biasanya kalau kita sedang pemaparan materi itu kan dikasihkan sampel-sampel cara-caranya. Mungkin dari kakak-kakak pembina di situ, ayah bunda punya video, tolong video-video tersebut juga di-share, kayak gitu ya Kak. Terima kasih. Terima kasih juga, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kepada Kak Didi untuk langsung menanggapi. Monggo. Baik, saya langsung menanggapi dari Kak Tri ya. Pada prinsipnya video-video ini nanti kita share juga contoh yang sudah pernah melaksanakan dari Warcap Cilacap yang diwakili oleh Kuaran Kroya dan Kuaran Jeruk Legi. Pada saat pelaksanaan Persari secara virtual tahun kemarin itu sudah melaksanakan. Nanti videonya saya kirim ya. Kalau memang diperlukan untuk membuat suatu grup baru di dalam forum pembina khusus untuk PESA Siaga ini supaya tidak mengganggu untuk yang tingkatan penggalang ataupun pendekar, nanti kita buatkan. Jadi lebih enak begitu forum PESA Siaganya sudah selesai, nanti kita bisa kembali lagi ke forum utamanya. Kira-kira begitu nggih, Kak? Oke, terima kasih Kak Didi. Kemudian untuk menyanyinya secara estafet atau bersama-sama itu tadi dari Kak Widi kan tanya lagi, ini sedang ditanyakan prosesnya untuk penegasan. Kalau yang kemarin sih dari Kak Sugianto yang menjawab nih, itu tetap secara bergantian gitu kan Kak Didi. Tapi ini dari Kak Didi tadi sedang bertanya untuk keputusan yang terakhir itu bagaimana. Jadi kita sedang menunggu. Gitu Kak Widi. Coba saya telepon Kak Gianti. Siap. Mungkin sambil menunggu yang lain bertanya. Saya itu sudah mencoba membuka dokumen-dokumen Persari yang dari Kabupaten Cilacap kemarin yang diwakili oleh Kroya dan Jeruk Legi apa nggih Kak Didi nggih. Ternyata di sana itu saya buka belum ada. Kemarin kan katanya sudah diunggah, ternyata belum ada. Nah jadi alangkah baiknya ini jika videonya itu contohnya belum ada nggih. Kreatif saya yakin Bapak Ibu semuanya bisa nggih. Bapak Ibu, kakak-kakak pembina dari Nusa Wungu adalah kakak-kakak yang kreatif, yang terengginas-terengginas, cerdas, gitu. Semangat, selalu mandiri berkarakter, gotong royong. Tambah kayak aku gitu Mas Wiji. Enggak, kalau saya ini orangnya tidak seperti itu. Ya, monggo untuk yang lain. Ada pertanyaan, mungkin ada masih hal yang perlu ditanyakan. Silakan Kak, dari materi-materi lain, dari 5 materi itu. Untuk si pintar sudah jelas ya.
Ini ya Kak, kemarin saya izin share ini, izin share screen yang dari Kewarjab, ini materi kemarin dari Kewarjab. Jadi di sini yang saya baca pertama itu adalah ini ya. Untuk pembinanya itu harus mahir siaga nggih Kak Didi nggih. Dari penjelasan kemarin ini. Nah, ini untuk moto Siaga 2021 itu adalah ceria, kekinian, terampil, dan setia kawan. Ini disingkatnya itu cekatan. Ya. Monggo kepada kakak-kakak yang ingin menanyakan hal-hal yang belum jelas, masih kami tunggu. Bisa raise hand. Nah ini ya, kegiatan tantangan siaga itu saya ulangi lagi nggih Kak Didi nggih. Yang pertama itu ada si pintar, pesertanya 2 orang, ini untuk yang di Kewarjab ya. Kemudian si kreatif ada 2 orang, si kata ada 4 orang, kemudian si patriotik 10 orang, si peduli 2 orang. Jadi yang membuat videonya itu ada si kreatif, si patriotik, si kata, dan si peduli. Berarti membuat 4 video ini ya, 1, 2, 3, 4. Kecuali si pintar ini menggunakan kuisis. Jadi kita mengirimkan 4 video. Tentang kuisis mungkin kakak-kakak sudah tidak diuyahi lagi, sudah ahli membuat kuisis. Silakan untuk berlatih membuat kuisis. Bagi kakak-kakak semuanya bisa belajar dari YouTube. Nah, bagaimana cara menggunakan kuisis? Nah, itu bisa ya. Ini soal-soalnya itu terdiri dari SKU, SKK, dan berita terkini. SKU-nya tentunya yang siaga ini ya. Monggo kepada kakak-kakak yang lain ingin bertanya. Bu Fatimah ingin bertanya. Tunggu di sebelah. Ya, terima kasih. Izin bertanya Kak, untuk apa? Oke, gimana? Monggo. Untuk yang si kata itu kan 4 orang. 4 orang, yang satu menjadi moderator pinrungnya, terus yang 3 bercerita. Nah, ceritanya itu kan mengambil dari cerita orang tua. Apakah ada batasan umur? Wong tuanya di masa umur 7 tahun itu sudah lupa tentang masa lalunya, atau ada masa-masa di SD atau di mana seperti itu, Kak? Oke, siap. Silakan Kak Didi untuk menanggapi pertanyaan dari akunnya Fatimah tapi yang tanya laki-laki, nggak tahu ini. Terima kasih dari Kak Fatima yang tanya Kak Supriyanto. Jadi untuk si kata ini usianya ibaratnya yang seusia peserta. Jadi peserta kemungkinan kan masih kan otomatis SD ya, pas zaman SD kelas 4 atau kelas 5. Nah, jadi gambarnya seperti itu saja. Kalau pesertanya itu usia kelas 4, kelas 5 berarti seusianya pada saat kelas 4 ataupun kelas 5. Nah, itu apa yang dilakukan oleh ayahanda atau bundanya. Nanti kalau kakak-kakak sudah saya share untuk materinya, link YouTube-nya yang sudah ada, siapa sih lebih paham, oh ternyata seperti ini yang diharapkan begitu. Jadi anak-anak nanti supaya bercerita kondisi orang tuanya pada saat dulu seusianya itu mungkin pernah mengikuti pesta siaga ya, dulu ayah saya pernah mengikuti pesta siaga di Kecamatan Nusa Gunung tahun berapa misalnya, terus apakah
dulu mungkin rajin, berarti ya ayah saya juga seorang yang bekerja keras, suka membantu orang tuanya di kebun dan sebagainya dan sebagainya. Nah, kira-kira seperti itu Kak gambarannya. Jadi pada saat usianya masih di bangku sekolah dasar, gambarannya begitu. Sudah cukup jelas ya Kak Supri? Ya siap Kak, jelas sekali. Terima kasih informasinya. Terima kasih kepada Kak Supri yang sudah bertanya, sehingga yang lainnya jadi lebih jelas, jadi lebih yakin. Ini ada yang masih raise hand, yaitu Pak Sumarlan, kemudian Bu Arifah Yuli, Bu Sri Yuliatun, Pak Salahuddin, monggo, atau ingin bertanya. Masih raise hand. Ya, monggo kepada Pak Salahuddin. Ini SKU biasanya kan nomornya. Speakernya, oh Pak Sumarlan dulu, monggo. Nggih, Pak Sumarlan. Nggih, monggo. Langsung saja. Ini masalah kendala teknis kan untuk masing-masing wilayah, terutama itu kan masalah jaringan atau sinyal. Jadi dalam pembuatan konten semuanya itu, ketika melaksanakan kegiatan pesta siaganya, apakah bisa di luar area pangkalan, terutama istilahnya lah nurutlah tempat yang ada sinyalnya gitu. Baik, sudah cukup Kak Sumarlan? Ya, untuk sementara cukup dulu, silakan. Baik, saya akan mencoba menanggapi sedikit nih Kak Didi, nanti melengkapi nih. Jadi untuk kendala teknis atau kendala sinyal itu boleh mencari sinyal yang bagus gitu kemarin. Jadi tidak harus dilakukan di sekolah atau di kelas, di ruangan kelas itu tidak, kan bisa outdoor nih Kak Didi nih. Bisa outdoor, bisa kalau misalnya gini, ada satu sekolahan atau satu gugus depan yang pas dilalai wifi-nya itu di ruang kepala sekolah. Nah, kalau kita di satu ruangan yang sebelah sana itu nggak nyaut, berarti kita di depan ruang kepala sekolah atau di halaman, ya nggak apa-apa, asalkan itu memang sinyalnya mencukupi, lebih bagus, lebih baik, tidak masalah. Terutama pada saat kita pengerjaan aplikasi yang namanya Si Pintar itu yang dengan Quizzes. Jadi Quizzes ini kan benar-benar dilihat dari kebenarannya, kecepatannya, dari segi waktunya juga. Misalnya sudah sama-sama ada 10 gudep jawabnya betul semua, tapi waktu pengiriman si gudep A ini lebih lama dibandingkan dengan gudep B. Gudep B ini pas pertama, berarti kan secara otomatis rankingnya di situ berbeda nanti. Tapi paling tidak tingkat kebenarannya kan juga nanti tetap ada penilaian. Nanti kita prioritasnya, misalnya ada gudep yang sama nilainya, ya kita lihat dari kecepatannya. Oh ternyata gudep A dan gudep B ini nilainya keseluruhan sama dari 5 tantangan ini. Nah kita melihat dari waktu pengirimannya. Oh ternyata pengiriman untuk quizzes ini lebih cepat, walaupun nilainya sama tapi lebih cepat, berarti dialah yang nantinya bisa menjadi juara. Seperti itu Kak Marlan, cukup jelas ya? Untuk menyambung lagi Kak Marlan gitu. Jadi untuk kuisis itu otomatis kan yang tercepat itu rank 1, maksudnya gini, untuk pengerjaan yang tercepat dan benar semua otomatis itu nanti ada poinnya. Nah itu poin itu otomatis dibuat oleh kuisis, oleh sistem. Ya, jadi ranking itu bukan kita yang buat, tapi langsung dari aplikasi itu. Untuk menyambungnya, Kak Didi. Mungkin yang lain ada yang menanyakan lagi, ada materi yang belum jelas. Halo. Nggih, Kak. Tadi Kak Salahuddin, oh ya Kak Widi, monggo. Yaitu untuk Si Pintar ya Kak, itu kan materi dari SKU dan SKK juga berita terkini. Bisa dijelaskan untuk SKU, SKK itu nomor-nomornya berapa, kemudian untuk informasi terkini itu seputar COVID atau seputar, itu kan informasi banyak sekali loh. Itu mohon dipersimpel saja, misalkan tentang COVID atau tentang ujian siswa atau gimana. Gitu ya Kakak, terima kasih. Silakan Kak Didi untuk menanggapi.
Baik, terima kasih Kak Triwidi Astuti. Jadi untuk yang materi tentang si pinter ini, di dalam SKU itu kan memang ada beberapa nomor-nomornya ya, terutama untuk SKU siaga, tinggal dipelajari saja nanti tentang materi-materinya, kan karena tidak ada yang, kalau biasanya kan ketakwaan adalah ini materinya ini. Kalau ini kan tidak. Jadi nanti kakak-kakak bisa melihat di apa namanya di SKU, kemudian bagaimana sih apa-apa saja kira-kira yang nantinya akan keluar. Misalnya tentang tunas kelapa, lambang tunas kelapa. Nah, berarti kan kemungkinan berarti lambang tunas kelapa ini keluar. Terus mungkin juga Siaga mampu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mereka kan tentang Indonesia Raya. Indonesia Raya ini berarti apa penciptanya atau mungkin apanya dan sebagainya itu. Itu gambaran umumnya seperti itu. Jadi kalau kita melihat bahwa harus ditentukan dari nomor SKU-nya berapa, kita juga tidak bisa menentukan karena dari Korcap juga sama seperti itu. Kita kepengen teman-teman semua belajar di SKU-nya. Nah, terkait dengan pengetahuan umumnya, pengetahuan umum ini nanti kan ada tentang baik itu pendidikan, baik itu kesehatan, tentang pengetahuan yang lain juga yang terkini dalam artian masih di bulan-bulan masa pandemi ini juga, kemudian di tahun-tahun yang baru, misalnya di tahun 2021 ini beritanya tentang apa, nah ini yang dicari, yang kita lebih simpelkan di situ. Paling nggak tentang pendidikan, tentang kesehatan juga, kita ada isi-isinya seperti itu, pendidikan, kesehatan, terus ada materi yang lain, nanti juga kita tanyakan ke Korcap isi-isinya apa, tentang untuk yang terkininya kita sampaikan ke kakak-kakak semua, biar belajarnya juga lebih terfokus. Tapi gambarannya untuk materi yang terkini, berarti berita-berita terkini yang masih hangat di kalangan kita semuanya di pendidikan ataupun di kesehatan. Kira-kira begitu, Kak. Baik, terima kasih kepada Kak Didi yang sudah memberikan penjelasan kepada Bu Widi, Kak Widi. Untuk selanjutnya, mungkin Kak Widi sudah ada pertanyaan lagi, Kak Widi? Udah lah, masa tak borong. Makasih. Nggak apa-apa. Nanti kan dapat borongan juga. Ya, mau dipersilakan kepada Kak Salahuddin yang masih raise hand, monggo. Untuk speakernya dihidupkan dulu. Speakernya belum hidup Kak Salahuddin. Untuk dinyalakan. Terpental apa ya? Malah terpental kayaknya ini. Apa dipateni? Baik, untuk memberikan kesempatan kepada, oh ya Kak Salahuddin, speakernya belum dinyalakan. Coba itu yang tanda merah. Ini ya saya share screen ya, biar bisa menyalakan. Ini yang speaker ini di. Nah ini yang ini mana Kak Salahuddin ya? Ini yang tanda speaker merah ini ditekan, diklik biar ada suaranya. Yang ini, yang merah, tanda mikrofon ya, untuk diklik biar ada suaranya. Oke. Monggo, ini yang ini, tanda suara yang merah. Bisa? Mungkin Bu Toyibah dari Nusa Ungu 3 bisa membantu untuk menyalakan speakernya. Tetangganya kan masih di rumah nggih Kak Salahuddin nggih? Apa rajin masih di SD? Coba ini. Saya membantu menyalakan dari sini nggak bisa, nggih. Kebetulan saya di sekolah. Nggih, Bu Toyibah, ya silakan untuk Kebetulan saya di sekolah, Pak. Jadi membantu Pak Salahuddin. Orang kena nggo Facebookan lho.
Ini Ya, Pak WhatsApp. Farihin, monggo kepada Pak Farihin ingin ada sesuatu yang ingin ditanyakan, monggo. Nggih, Pak nyun Salahuddin nanti sewu. speakernya dihidupkan ya, Kak. Wis Nggih, chat. disilakan Kak Sewu, Farihin. Kak Wiji. Iya, gimana? Monggo. Ya. Ini pada poin materi Sikata itu kan ada kegiatan mewawancarai ayah atau bundanya. Nah, pada saat kegiatan itu apakah ikut di video atau tidak? Kemudian pada ini yang 3 anak yang bercerita itu tadi kan apa supaya bersambung apa ya? Iya, Nah, iya betul. itu maksudnya apakah masing-masing anak itu menanyakan cerita kepada orang tuanya atau bagaimana itu? Terima kasih. Monggo kepada Kak Didi untuk menanggapinya. Terima kasih. Kepada Kak Didi disilakan. Ya, oke. Terima kasih Kak Farihin. Jadi pada prinsipnya untuk si kata ini, anak-anak itu mencari informasi dulu dari sumbernya. Sumbernya kan orang tua. Berarti mencari informasi kepada orang tua. Itu tidak perlu di video ataupun tidak perlu di foto. Yang penting anak dapat informasinya dulu, masa kecil orang tuanya seperti apa. Kalau sudah, nah itu baru pada saat anak menceritakan ya menjadi narasumber kepada 6 teman-temannya itu baru di video. Jadi video mulai dari moderatornya yang pertama di video ngomong apa terus dilanjutkan untuk pembicara 1 bercerita tentang orang tuanya. Dilanjutkan pembicara 2 terus dilanjutkan tentang pembicara 3. Maksudnya orang tua saya seperti ini, kemudian terus anak yang kedua berarti berbicara tentang saya bercerita tentang orang tua saya seperti ini seperti itu, dan sampai dengan pembicaraan yang orang ketiga. Gambarannya seperti itu, Kak Farihin. Mungkin bisa ditangkap ya. Ya, itu penjelasan dari Kak Didi. Kak Farihin sudah puas, nggih? Sudah mantap, nggih? Sudah paham, nggih? Ya, jadi intinya untuk ini si bercerita ini itu mencari informasi dulu. Jadi ketika anak sedang bertanya kepada orang tua itu tidak perlu dibuat dokumentasi videonya gitu ya. Jadi yang dibuat dokumentasi videonya ketika anak-anak itu sedang bercerita dengan satu barung itu, nggih. Yang tadi 1 sebagai moderator, yang 3 pencerita, kemudian yang 6 anak itu menjadi pendengarnya, pendengar setianya gitu kan. Ya, itu jawaban dari Kak Didi. Pak Farihin atau Kak Farihin ada hal lain yang ingin ditanyakan? Oh ya, sudah cukup. Baiklah, jika tidak ada hal lain yang ditanyakan, untuk yang terakhir ada penjelasan. Ya, ini ada informasi tentang lagu yang nasional, coba. Mungkin bisa didengar apa enggak ya dari narasumber langsung. Tidak bisa didengar, Kak. Ya, oke. Berarti ini pada prinsipnya nyanyinya itu boleh bersama-sama, boleh sendiri-sendiri. Jadi apa ya? Kalau tadi kan ditanyakan apakah nanti itu nyanyinya bergantian dan sebagainya. Jadi memang tidak ada aturan dari Kuarcap itu harus seperti ini, enggak. Boleh paduan suara, berarti suara 1, 2, 3. Makanya berarti nanti kan otomatis lebih bagus ya. Nah, boleh bersama-sama nyanyinya unisono, satu suara nyanyi bareng, atau sendiri-sendiri dalam artian bergantian per bait. Baris pertama si A, baris kedua si B, baris ketiga si C, seperti itu. Nah, nanti pengambilan videonya mungkin kalau yang tahu teknik pengambilan video, cara pembuatan video klip ya, jadi satu anak ini nyanyi full. Tapi khusus anak ini diambil di baris pertama. Terus anak yang kedua nyanyi full, nanti tinggal diambil di baris yang kedua. Itu proses editingnya seperti itu. Jadi
nanti tinggal disatukan di dalam satu pakai Adobe Premiere atau pakai aplikasi Filmora atau aplikasi yang lain, 10 video terus nanti baru dari satu. Itu maksudnya tentang editing. Tapi kalau lebih simpelnya begitu terlalu susah ya, yang lebih simpel anak nyanyinya gantian saja secara langsung, nyanyi sendiri. Ini kalau tadi penjelasannya sih begitu dari WhatsApp dari Kak Setia Gianti selaku andalan cabang urusan golongan siaga. Nah, kalau dari kita berarti mau bagaimana ini disepakati? Mau dibebaskan, nyanyi bareng-bareng, atau nyanyi sendiri-sendiri, atau bagaimana? Silakan ditanggapi dulu. Monggo kepada yang lain untuk membuat kesepakatan, mau sendiri-sendiri atau bersama atau secara bergantian. Kemarin ini menjadi bahasan yang sangat lama, nggih. Ada yang inginnya seperti paduan suara, ada yang inginnya bersama-sama, nggih, satu suara. Nah, ada yang sendiri-sendiri secara bergantian. Nah, itu kemarin itu penjelasannya belum selesai tapi ditutup, nggih, Kak Didi. Mau kita kesepakatan bersama, mau dibebaskan, mau boleh paduan suara atau satu suara atau mau bergantian, monggo terserah kepada kakak-kakak kesepakatannya. Saya mau bertanya, angkat tangan saya. Ya, monggo Bu Sri, silakan. Terus ya Bu, untuk kebersamaan dan untuk ya khususnya semuanya itu ya menurut kami itu disamakan saja bersama-sama, jadi nanti musiknya juga lebih mudah, waktunya juga bisa dipastikan begitu Mas Wiji. Jadi menurut saya alangkah baiknya ya bersama-sama kayak paduan suara itu terus langsung diiringi kan langsung selesai 10 anak begitu. Menurut kami begitu Mas Wiji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sri. Mohon kepada Kak Didi untuk menanggapi, monggo. Untuk usulannya, kalau di Quartz itu kan memang dibebaskan ya. Kita kepengen ada kreativitas dari teman-teman di Kudep, supaya nanti yang jadi juara pun itu yang benar-benar bisa mengeksplor kemampuan dari pembinanya, juga kemampuan dari anak-anak siaganya. Jadi mungkin alangkah lebih baiknya kalau kita bebaskan saja, mau itu unisono, mau paduan suara, mau bergantian, misalnya tentang lagu Indonesia Tanah Air Beta, Indonesia Tanah Air Beta, terus dilanjutkan lagi pemenggalan yang sebenarnya itu juga ya apa-apa, tidak masalah. Sepertinya begitu dibebaskan saja lebih enak ya. Terus yang kedua ini ada yang tanya dari Kak Windu, si Kanco 1 mungkin, ya mohon maaf Kak, apa si Kanco 2 ya, si Kanco 2. Maaf Kak, saya tidak bisa mengaktifkan mic. Nah ini tentang masih berhubungan dengan si kata. Tadi disampaikan juga anak sebagai pencerita. Ya berarti memang ceritanya berbeda-beda antara anak yang satu dengan anak yang lain. Ya mungkin orang tuanya si A latar belakangnya apa, si B latar belakangnya apa, dari keluarga yang bagaimana, pasti juga ceritanya berbeda-beda. Yang penting itu sambung menyambung, artinya ya apa ya, bergantian. Kemudian masih ada penghubungannya ya, dia menceritakan tentang kegiatan kondisi pada saat kecil, bukan kondisi sekarang. Papa saya sekarang punya anak 3 misalnya, itu kan sudah nggak nyambung tentang cerita masa kecilnya dulu. Maksudnya seperti itu. Ya, bisa diterima nggih, Kak Windu, Kak Sri, dan kakak-kakak yang lain. Silakan yang mau bertanya, masih ada waktu. Belum kita akhiri. Mengingatkan Kak Didi untuk semua kakak-kakak pembina, ada link absen atau daftar hadir, monggo untuk diisi, biar nanti tidak kelupaan. Nggih. Itu ada di kolom chat atau di forum pembina di WA. Terima kasih. Tidak ada pertanyaan? Cukup jelas Kak, semuanya dari 5 materi. Jadi saya rangkum langkah yang pertama untuk kakak-kakak semuanya biar nggak bingung, nanti juga lebih simpelnya. Yang pertama, kakak-kakak silahkan mendaftar dulu. Ya, silahkan mendaftar dulu.
nanti akan kalau mendaftar bisa ke sekretariat ke Kak Baridin. Silakan Kak Baridin selaku sekretaris bisa langsung nanti yang mau mendaftar langsung japri ke Kak Baridin untuk pendaftarannya. Kemudian setelah mendaftar nanti kakak-kakak bisa memilih anak-anaknya, baik itu yang putra maupun yang putri, terutama dari usia 7 sampai dengan 10 tahun. Nah, yang penting belum sampai dengan berusia 11 tahun pada tanggal 30 Juli, karena di bulan Juni atau Juli ini akan ada masa siaga di Warda. Nah, terus yang selanjutnya, kalau sudah daftar, sudah milih anak, ya nanti membuat akun YouTube dulu, persiapan untuk pembuatan akun YouTube, latihan nguploadnya kalau yang belum pernah. Kalau yang sudah pernah, berarti nanti bisa disimak di bagian-bagian apa, ini saya harus membuat playlistnya, di bagian mana, dan sebagainya, supaya tidak bingung, Pak. Nah, kalau sudah ada akun YouTube-nya, sudah siap upload, kan tinggal nanti melatih anak-anaknya. Memang waktunya mepet, kita juga kejar tayang, dari kemarin tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12, sampai hari ini kita masih persiapan. Tanggal 10 kita mendapatkan materi dari Warcap, tanggal 11 kita susun materinya, tanggal 12 kita rapatkan ke pengurus Kuaran, tanggal 13 hari ini kita adakan sosialisasi materi ini. Nah, tinggal dari kakak-kakak nanti kerjasama yang baik dengan pembina di kota masing-masing, siapa-siapa saja yang akan diajak untuk kolaborasi, anak-anaknya juga, terus materinya tentang apa tadi sudah kita jelaskan, walaupun nanti ada video-video lain untuk contoh-contoh nanti kita share di grup pembina, atau kalau memang diperlukan untuk membuat grup khusus pembina pramuka siaga, terutama membahas tentang kegiatan ini juga kita bisa buatkan. Gimana kira-kira baiknya tetap di forum pembina atau kita buat grup khusus untuk PSA siaga untuk tahun ini? Mohon tanggapannya. Forum pembina saja, Kak. Grupnya sudah banyak banget. Oh ya, oke. Berarti nanti kita share di grup forum pembina. Kalau yang belum masuk nanti bisa kita masukkan di grup forum pembina. Jadi karena terbatas, mungkin satu gudep ya bisa 2 orang ya, pembina PA dan pembina B. Jadi kalau mungkin nanti pembina forumnya sudah penuh, nanti bisa bergantian yang sudah jadi pembina ataupun yang sudah tidak jadi pembina, atau perwakilan yang penting ada semuanya di situ. Jadi yang belum absen silakan absen, nanti nama-namanya yang belum masuk bisa dimasukkan. Ya, untuk pendaftaran ini nanti lewat Japri dulu. Setelah Japri nanti kakak-kakak bisa membuat contoh mengupload filenya dengan cara di-scan, maksimal itu 20 MB. Kalau terlalu besar bisa dikompres dengan kompres online ya. Jadi dikompres online itu banyak banget, yang 20 nanti bisa jadi 15, bisa jadi 10, silakan bisa dikompres. Nah, terus contoh format filenya nanti kita share dari panitia dari Kak Baridin. Kita ucapkan biar semuanya sama, Kak. Terima kasih. Ada yang lain lagi, silakan. Yang mau bertanya, masih ada yang mengangkat tangan, raise hand, apapun sudah cukup. Kak Didi, ya. Berarti untuk pendaftaran itu syarat berkas yang diunggah kan surat tugas peserta dari gugus depan dan surat kesediaan gugus depan atau sekolah dalam mendukung kegiatan. Nah, ini pendaftarannya kan dimulai 12 sampai 17 Maret 2021. Sedangkan untuk kita, kakak-kakak pembina itu kan menunggu contoh filenya. Oleh karena itu, kami harapkan contoh file tentang surat tugas dan surat kesediaan gugus depan itu segera di-share di grup forum pembina. Terima kasih, Kak. Ya, terima kasih masukannya Kak Wiji. Insya Allah hari ini kita share, kita clearkan untuk surat tugasnya. Jadi biar semuanya bisa langsung daftar lewat aplikasi yang tadi sudah ada tanda tanganin nanti bingung seperti itu ya. Nanti kita supaya latihan semuanya. Jadi yang sudah terbiasa semakin terampil, yang belum terbiasa jadi punya pengalaman di sini, karena mau tidak mau kita harus mengikuti perkembangan zaman.
kita semua bareng-bareng di sini saling belajar supaya bisa mendapatkan pengalaman yang lebih. Ya, untuk materi yang tadi itu sudah, ya ini ada yang tanya, mohon izin. Materi yang tadi itu sudah di-share, Kak, sudah di-share di forum pembina, itu yang ada 9 lembar beserta surat edarannya, sama dengan kegiatan rincian-rincian anggaran dan sebagainya, termasuk ada gotong royongnya. Itu sudah ada, silakan tinggal di download saja, atau ditanyakan kepada kepala sekolah, insya Allah sudah di-share di grup forum kepala sekolah. Silakan Kak Biji dilanjutkan. Ya. Kemudian ini untuk sistem pendaftarannya atau linknya untuk mendaftar itu tadi belum ada nggih Kak nggih. Sampai hari ini belum dibagikan kan? Ya, belum. Memang untuk link pendaftarannya belum. Jadi ini lagi koordinasi dengan Kak Beridin nanti. Karena kita juga kejar tayang, ya apa yang memang harus dilaksanakan kita laksanakan dulu, termasuk yang ini juga nanti kita segerakan supaya sore ini kita bisa share untuk link pendaftaran beserta format-formatnya. Jadi lebih enak, lebih simpel. Terima kasih Kak. Oke, jadi kakak-kakak tidak usah khawatir karena link sistem pendaftarannya itu belum di-share. Jadi nanti setelah di-share langsung saja diisi untuk mendaftarnya seperti itu. Kemudian untuk hal yang lain mungkin sudah cukup jelas. Terima kasih Kak Didi atas penjelasannya untuk materi sosialisasi Pesta Siaga 2021 nggih. Saya akhiri, semoga kakak-kakak semuanya tetap sehat, kemudian tetap semangat, memberikan motivasi kepada muridnya, istilah sekarang murid nggih kakak-kakak semuanya, sehingga nanti akan memperoleh prestasi terbaik pada acara Pesta Siaga 2021 ini. Saya akhiri. Pak Wiji, untuk belum Kak, untuk itu background-nya coba buat dokumentasi yang itu. Oh ya. Harus screen dulu background-nya. Oke. Saya bagi layar ya. Ya, bagi layar saja. Kakak-kakak semua mungkin bisa mengaktifkan videonya supaya didokumentasikan dulu foto bersama. Sebelum live dan sebelum ditutup, nah kan jadi kelihatan semuanya. Bentar dulu Kak. Yang belum mengaktifkan video, silakan diaktifkan dulu videonya. Halo, kelihatan apa tidak saya? Satu, dua, tiga. Itu yang ambil gambar fotonya ya. Ya, nanti saya screenshot. Seperti ini. Kayak gini kan Didi? Mana belum muncul di saya? Yang satu Kak, ya itu yang sosialisasi dulu. Oke, screenshot dulu ya. Ya. Satu. Sudah. Sudah lagi, bentar. Ya, mohon yang lain untuk mikrofonnya dimatikan dulu. Sama videonya, yang penting videonya saja yang dinyalakan. Ya, sudah. Terus yang satu lagi Pak. Oke. Sebentar.
Sudah terlihat? Silakan Kak Didi. Di slide tahu bisa nggak? Nah, oke. Ya, sudah. Bentar lagi Kak, mau gambarnya ngeblur. Ya, sudah. Oke, tinggal foto bersama yang lain. Ya, silakan 1, 2. Gambarnya protokol. Ya. Jadi silakan. Sudah? Satu kali lagi ya, videonya belum dinyalakan ini. 1, 2, 3. Oke, bisa dilihat di forum pembina. Terima kasih untuk sesi dokumentasi atau foto-fotonya sudah selesai. Saya akhiri untuk pertemuan hari ini. Terima kasih yang sudah berpartisipasi. Semoga selalu sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kepada kakak-kakak bisa Waalaikumsalam meninggalkan ruang meeting. Monggo untuk meninggalkan ruang meeting ini. Tinggalkan dirimu. Nah, apa gue?